have a dream, going to some place that's new, seeing things I haven't seen, wearing a suit that is cool. Let's make it happen, we are all ready to go. Please prepare yourself for joining us this time. So custom agent, let's go outer space. Custom agent, are you ready? Let's go! I'm gonna build a spaceship. I need it for my day trip. It's gonna be great. It's gonna be fun. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Hi everyone. Welcome back to Eagle Kids Online Service. Nah, hari ini kita mau pergi ke bulan loh. Gimana? Apakah kalian mau join sama kita? Nah, gini Riki, karena perjalanannya jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah ya Tuhan, sertai kami. Kami ingin mendapatkan isi hati-Mu Tuhan di hari ini. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gimana semuanya? Kalian siap? Kita mau pergi ke bulan. Tunggu dulu. Karena perjalanan ke bulan itu jauh, gimana kalau kita bernyanyi bersama-sama? Nah, ide bagus tuh. Yuk, adik-adik di rumah kita mau menyanyi dan menari bersama untuk Tuhan. Let's go! Adik-adik, mari kita puji nama Tuhan bersama. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng jeng jeng, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gendang. Dengan musik ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Sekali lagi. Puji Tuhan dengan musik. Are you happy guys? If happy, let's praise Jesus. We are happy because 1, 2, 3. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home.
Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy. Happy, happy home. Yeay! Wah, benar kan? Memuji dan memuliakan nama Tuhan itu sangat menyenangkan. Yes. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang kita sudah ada di luar angkasa. Bener banget. Ketika kita melakukan hal yang kita sukai, waktu berjalan begitu cepat. Tapi bulan kan masih jauh di sana. Kita mau ngapain ya? Gimana kalau sekarang kita main games bersama-sama? Bersama-sama teman yang di rumah tentunya. Kalian setuju? Boleh. Gimana Korin? Kamu punya ide nggak kita mau main apa? Oke, kita akan main games namanya kalian bisa ikut tapi harus bawa barang. Jadi nanti aku akan menyebutkan suatu tempat, nanti kita bergantian menyebutkan barang yang akan kita bawa sesuai dengan nama tempat itu tadi. Contohnya, aku mau pergi ke pantai. Kalau begitu, aku akan membawa payung. Kalau kamu mau bawa apa? Kalau ke pantai, aku mau bawa pistol air. Salah, kan tadi kita mau ke pantai. Jadi orang pertama membawa barang berawalan P. Orang kedua membawa barang berawalan A. Orang ketiga membawa barang berawalan N. Seperti itu cara mainnya. Oke, aku mengerti sekarang. Kalau gitu sekarang giliranku. Aku mau pergi ke Monas. Dan aku Wah. akan membawa mobil. Kalau kamu bawa apa? Kalau pergi ke Monas, aku akan membawa obat supaya aman dong. Kalau kamu mau bawa apa? Aku mau bawa nanas. Jadi kalau pergi ke Monas, aku mau bawa nanas. Oke. Boleh. Ternyata seru juga ya permainannya. Gimana kalau kita ganti tempat? Kita ke tempat yang baru. Boleh. Oke, kita mau Nah. kemana nih? Kita akan ke bulan. Nah, Wow. kalau ke bulan, kira-kira aku akan bawa buku. Nah, kalau kalian bawa apa? Coba kita tanya teman-teman di rumah. Kalian mau bawa apa? Wah, hebat sekali. Kalau aku pergi ke bulan, aku akan membawa uang. Siapa tahu bisa jajan. Hehehe. Kalau kamu bawa apa? Apa ya? Nah, oke. Kalau aku pergi ke bulan, aku akan membawa lollipop. Wah. Boleh. Terus nih, sekarang kita Bawa Alkitab dong. Nah, ya Boleh, kan setelah boleh. lollipop kan bawa Alkitab. Setelah bawa lollipop, bawa Alkitab. Buat Iya. apa? Ya untuk membaca di rumah, ya kan? Ikutin I love My my Bible. Betul Boleh, sekali. bagus. Nah, sebentar, tapi ada kadang di rumah bawa apa ya kalau kita bawa Alkitab? Kalau kita pergi ke bulan, setelah bawa Alkitab, aku akan membawa nasi. Nah, betul sekali kalau Oke, lapar kan oke. bawa nasi Bawa ya. nasi. Betul sekali. Teman-teman, lihat, sepertinya kita sudah bakalan sampai ke bulan. Sudah dekat. Ya, Oke. ayo kita siapkan diri kita dan kita pakai helm. Emang harus ya pakai helm? Gak enak, tadi itu panas banget. Aku gak mau pakai helmnya. Iya, bener, ini juga berat banget helmnya. Korin, Ricky, di bulan itu nggak ada oksigen dan juga gravitasi. Masa sih? Coba Iya. kalau nggak percaya, kalau kita nggak pakai helm, kita nggak akan bisa bernafas. Dan ingat, kita jalannya harus pelan-pelan. Karena di sana nggak akan ada gravitasi. Emang gitu ya? Kok kamu tahu sih, kan ini baru pertama kali kita ke Iya. bulan. Jangan sok tahu. Ya tahulah, karena aku punya saudara yang pergi ke bulan. Dia itu juga astronot kayak kita. Nah, tapi dia nggak percaya kata-kataku. Aku udah ngomong kalau dia harus pakai helm. Dan akhirnya dia sekarang udah nggak ada. Berarti
kita harus pakai helm nih. Gak apa-apa deh Corin, kita pakai helm aja. Ya udahlah, kalau gitu kita pakai helm aja. Let's go. Yuk. Adik-adik, yuk kita sama-sama bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Sama-sama ya kita nyanyikan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sama-sama kita ulangi lagi ya. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan, Kamu bawa hati kami Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami mau Roh Kudus selalu pimpin setiap jalan-jalan kami, hidup kami, biarlah kami boleh jadi anak yang manis di mata-Mu Tuhan. Kamu bawa hati kami Tuhan sekarang. Roh Kudus yang manis, mari kita nyanyikan sekali lagi. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kami mau jadi anak yang manis Tuhan di mata-Mu. Kami cinta Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya kita sudah sebulan membahas tentang Alkitab. Iya, tentang Bible. Wah, ada hal seru apa saja ya yang kita pelajari dari Alkitab? Nanti kita bahas sama-sama ya. Sebelum kita bahas, yuk kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami agar kami siap menerima firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang excited mau mendengarkan firman, katakan amin. Iya, nah adik-adik kita mau bahas ya hal menarik apa saja yang kita pelajari dari Alkitab. Yang pertama, tada,
ada gambar apa saja nih? Yang pertama ada gambar rambu-rambu lalu lintas. Iya, rambu-rambu lalu lintas ini berisi apa? Berisi larangan. Sama halnya juga dengan Alkitab adik-adik. Alkitab berisi apa? Larangan dan perintah Tuhan untuk setiap kita. Yang kedua, gambar apa? Tada! Ini ada gambar hati. Sama halnya juga dengan Alkitab yang apa? Isinya menceritakan ternyata Tuhan itu cinta loh sama adik-adik. Tuhan itu sayang sama adik-adik, mengasihi kita semua. Wow. Yang ketiga, tada! Wah, ini berisi apa? Pelangi, gambar pelangi. Pelangi itu menggambarkan apa? Menggambarkan janji Tuhan untuk setiap kita. Iya, di dalam Bible ini ada janji-janji Tuhan untuk setiap kita. Salah satunya adalah janji Tuhan terhadap keluarga kita. Janjinya apa Kak sama keluarga kita? Janjinya tentang apa? Keselamatan. Iya, Tuhan itu rindu loh adik-adik kalau keluarga kita semua tuh diselamatkan. Kalau keluarga kita tuh percaya sama Tuhan. Coba kakak mau tanya nih, adik-adik di rumah, apa ada dari keluarganya adik-adik atau saudaranya adik-adik yang masih belum percaya Tuhan nggak? Atau masih belum ke gereja mungkin? Nah, coba mulai diajak ya besok ibadah ke gereja bersama-sama. Karena apa? Karena Tuhan itu rindu loh adik-adik kalau saudara dan keluarga kita semua tuh diselamatkan. Kita kan sudah membahas mengenai surga. Tentunya kita pasti rindu kan kalau misalnya kita nggak hanya di dunia ini saja kan tinggal sama keluarga kita juga pasti rindu tinggal sama keluarga kita di surga nanti bersama keluarga kita sama-sama. Ya enggak, betul enggak? Nah makanya yuk kita sama-sama ya, ini jadi tugas kita untuk menyelamatkan keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Sama salah satu tokoh Alkitab berikut ini adik-adik, dia juga mengajak seluruh keluarganya untuk percaya kepada Tuhan. Siapakah dia? Kita dengarkan kisahnya sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak mencelakai diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah kepala penjara percaya, ia juga mengajak seluruh anggota keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka semua diselamatkan. Ya adik-adik, kita bisa belajar dari kepala penjara tadi. Bahwa apa? Kepala penjara tadi itu setelah dia percaya,
dia mengajak seluruh keluarganya untuk percaya juga kepada Tuhan. Kakak punya ilustrasi nih, sebentar ya, kakak ambil barangnya dulu. Nih lihat, kakak bawa apa? Nih, kakak bawa perumpamaan lidi. Coba adik lihat, kalau lidinya satu, nih ada satu, sama seperti misalnya cuman adik-adik saja yang percaya sama Tuhan, atau misalnya cuman papa aja yang percaya, atau mama aja yang berdoa, atau cuman cici aja yang ke gereja, maka keselamatan di dalam keluarga kita akan menjadi apa? Mudah patah. Nih, jadi lemah di dalam keluarga. Tapi kalau misalnya nih di dalam rumah ada papa yang percaya, ada mama yang ke gereja, adik-adik juga berdoa, terus Cici, Koko, Titi, Mimi semua ikut ke gereja semua berdoa, saling mendukung satu dengan yang lain. Kira-kira mudah patah nggak ya sama seperti yang ini? Coba kita buka ya. Coba kakak coba. Wah, ternyata nih lihat nih. Jadi lebih apa? Lebih kuat, tidak mudah terpatahkan. Maka dari itu meskipun adik-adik cuma satu, kecil, tapi adik-adik tuh jadi bagian juga loh dalam semuanya ini. Jadi yang percaya nggak hanya adik-adik saja, tapi Tuhan rindu ada papa, mama, Koko, Cece, adik, Mimi semuanya percaya sama Tuhan. Maka keluarga adik-adik jadi apa? Semakin kuat, tidak mudah terpatahkan. Jadi percaya ya, walaupun adik-adik itu masih kecil, tapi adik-adik itu punya bagian untuk mengajak keluarga kalian tuh untuk sama-sama diselamatkan. Punya bagian untuk mengajak keluarga kalian percaya sama Tuhan. Nih kakak punya contoh lagi ilustrasi, sebentar ya kakak ambil. Nah yang kedua nih, kakak bawa senter. Nah dicoba lihat adik-adik tombol yang berikut ini. Tombolnya kan kecil, tapi tombol ini punya fungsi yang luar biasa. Coba kalau ada tombol ini kita bisa apa? Menyalakan lampunya. Coba kalau nggak ada tombol ini, sama aja kan? Nggak bisa kita nyalain ini, sentolop ini. Sama juga halnya dengan adik-adik di rumah. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik itu juga punya fungsi yang sama untuk membawa keluarga adik-adik jadi percaya sama Tuhan. Tapi dengan fungsi itu kita bisa melakukan apa Kak? Nah yang pertama adik-adik bisa apa? Berdoa. Sama halnya ini dengan sentolop ini. Lihat nih adik-adik. Adik-adik lihat kan? Ini chargernya harus nempel sama listriknya. Supaya ada energi sehingga sentolopnya ini bisa nyala seperti ini. Nah, sama halnya juga dengan adik-adik di rumah. Adik-adik harus nempel sama energinya, nempel sama Tuhan. Biar apa? Biar bisa nyala. Karena dengan berdoa, bila yakin didoakan, maka besar kuasanya. Meskipun misalnya adik-adik di rumah merasa, kok kayaknya susah ya ngajak nenek untuk percaya Tuhan, apalagi kakek suka marah-marah. Meskipun kelihatan mustahil, tapi adik-adik harus percaya. Karena di dalam doa orang percaya itu apa? Besar kuasanya. Nah, tapi nggak hanya berdoa saja adik-adik. Yang kedua adik-adik harus apa? Bertindak, harus melakukan sesuatu. Seperti tadi, kita harus melakukan apa? Harus menekan tombolnya, melakukan sesuatu, menekan tombolnya. Dengan menekan tombolnya bisa nyala. Sama halnya juga dengan adik-adik di rumah. Melakukan apa Kak? Yang pertama, adik-adik bisa bersaksi. Adik-adik bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan sama papa mama, sama kakek nenek, sama adik, sama Koko. Ceritakan kebaikan Tuhan, apa yang adik-adik alami, kebaikan apa yang Tuhan, yang adik-adik rasakan. Nah, dan yang tidak kalah penting, adik-adik jangan lelah untuk mengajak mereka beribadah dan berdoa bersama. Mungkin nih kan sekarang lagi pandemi di rumah aja, mungkin papa jadi malas ibadah, mama jadi nggak berdoa. Nggak apa-apa, adik-adik harus selalu ingatkan setiap hari, ayo Pak kita berdoa bersama, ayo Ma kita ibadah bersama ya. Meskipun di rumah bisa online, atau kalau bisa ke gereja lebih bagus lagi, ajak papa dan mama ya. Jadi jangan lelah-lelah untuk mengajak semua keluarga adik-adik untuk dekat dengan Tuhan. Dengan melakukan itu, dengan adik-adik tadi sudah berdoa, sudah bersaksi,
sudah mengajak mereka beribadah. Percayalah suatu hari nanti keluarga kalian juga pasti diselamatkan. Seluruhnya, bukan hanya adik-adik saja, tapi Tuhan rindu semuanya bisa diselamatkan. Karena apa tadi? Ada janji Tuhan di dalam Alkitab. Janji terhadap keluarga tentang keselamatan. Dan adik-adik harus percaya bahwa janji itu juga buat keluarga adik-adik yang di rumah. Oke, siap. Semuanya bangkit berdiri. Katakan sama-sama dengan kakak. Yuk kita mau big message bersama-sama ya. Katakan sama-sama dengan kakak. God save my family. Nah, bisa kan? Ya, semuanya bangkit berdiri. Yuk kita katakan lebih semangat lagi ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. God save my family. Ya, adik-adik harus percaya ya. Nah, sama juga nih adik-adik terdapat di dalam Alkitab. Yuk, buka Alkitabnya sama-sama yuk. Let's open the Bible. Kita buka Alkitabnya lagi. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ada janjinya Tuhan nih. Ayo kita baca sama-sama ya. Dan kita imani ini juga untuk keluarga kita. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Dikatakan apa? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya, kita mau katakan sama-sama dan kita imani bersama ya. Jawab Yesus kepada mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Wah, itu ya janji Tuhan, kita mau imani sama-sama ya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah, mungkin adik-adik di rumah ada yang keluarganya belum percaya sama Tuhan, atau papa, kak lagi males ke gereja, atau mungkin mama lagi males juga kak berdoa, udah lama nih nggak berdoa. Nah, adik-adik jangan patah semangat ya. Adik-adik harus terus berdoa dan punya fungsi untuk terus mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk terus dekat sama Tuhan. Ya, kakak mau ajak adik-adik berdoa buat siapa disebut namanya. Misalnya papa, mama, emak, atau engkong, atau siapa yang adik-adik kenal, yang adik-adik rindu untuk mereka lebih lagi dekat sama Tuhan atau percaya sama Tuhan, adik-adik sebut namanya di dalam doa kalian ya. Percaya, doakan setiap hari, karena doa adik-adik didoakan dengan percaya, apa? Besar kuasanya ya. Yuk, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, ya. Kakak ajak kalian berdoa, kalian sebut nama orang yang kalian kasihi, yang kalian rindukan untuk percaya sama Tuhan, yang untuk dekat lagi sama Tuhan, kalian sebut namanya, kalian bawa dalam doa, doakan mereka supaya mereka lebih lagi rindu datang kepada Tuhan, mereka boleh dibukakan hatinya sama Tuhan, boleh percaya sama Tuhan, dan boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa, Kau mendengarkan doa setiap adik-adik di rumah Tuhan. Mereka punya kerinduan Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang mereka kasihi. Mungkin papa, ada mama, kakak, ada adik, kakek, nenek, tante, om, atau siapapun Tuhan yang mereka rindukan untuk mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Kiranya Engkau membukakan hati setiap mereka Tuhan, agar mereka boleh menerima-Mu, agar mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, mereka boleh menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya yang hidup Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, suatu hari nanti mereka boleh merasakan sukacita yang kami rasakan. Mereka boleh merasakan damai yang sama yang kami rasakan Tuhan. Dan mereka boleh bersukacita bersama-sama kami nantinya di surga. Nanti kami boleh berkumpul dan bertemu lagi dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik, angkat kedua tangannya. Kakak mau berdoa berkat buat adik-adik ya. Kiranya
kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik diberi keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik diberi keberanian untuk mendoakan orang-orang yang belum percaya, dan apapun yang adik-adik lakukan dibuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. Wow, aktiviti apa ya untuk minggu ini? Adik-adik, kita akan sama-sama membuat rumah. Dan alat-alat yang dibutuhkan dan bahan-bahan yang diperlukan adalah ini dia semuanya. Oke, kita mulai ya. Kita ambil kertas origami warna apapun, ukuran 15 x 15 cm. Oke, kalau sudah, kita akan lipat menjadi 2 seperti ini. Oke, seperti ini, lipat jadi 2 sama besar. Ya. Oke, kalau sudah, lipat sisi atas ke tengah membentuk segitiga. Ya, cukup mudah kan? Lalu bagian yang sisi kanan atas juga kita lipat ke tengah. Selanjutnya, bagian atas kita juga lipat ke bawah. Tapi ingat, adik-adik beri jarak ya, kira-kira 1 cm. Ini jaraknya. Oke, lalu dibuka. Lalu ambil sisi kiri, lipat ke tengah. Sampai batasan yang ada garisnya tadi. Ya, lalu yang kanan juga sama. Lipat seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah dibuka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan potong bagian tengah. Nih ya. Dengan menggunakan cutter atau gunting. Oke, bisa jadi 2 seperti ini. Lalu kita akan gunting bagian ini. Ya, kita akan gunting bagian itu. Ini gunting. Oke, lakukan juga hal yang sama dengan ini. Gunting. Nah, lalu sudah jadi 2 seperti ini ya. Lalu bagian atas kita akan rekatkan. Ya, kalian bisa menggunakan lem. Rekatkan. Sama juga, ini diberi lem, lalu direkatkan. Oke, kalau sudah, kita akan tempelkan. Nih, disambung ya. Jadi ini disambungkan dengan menggunakan lem. Disambung. Oke, kalau sudah, bagian ini juga disambung ya. Bisa beri lem juga bagian sini sedikit. Oke, sudah membentuk rumah ya. Oke, kalau sudah, sambil menunggu kering, kita akan siapkan untuk atapnya ya. Nah, untuk atapnya kalian siapkan kertas origami
ukuran 5,5 kali 11 cm. Oke ya, lalu kita akan lipat menjadi 2. Seperti ini. Lalu kita akan tempelkan ke rumahnya. Ya, caranya adik bisa menggunakan lem atau double tape. Kalau menggunakan lem memang harus ditunggu dulu sampai kering ya. Nih, beri lem. Oke, lalu tempelkan atapnya. Nih. Seperti ini ya. Oke, ini masih basah, ditunggu aja dulu. Oke, kita sambil menyiapkan ini, kita akan membuat pintu dan jendelanya ya. Ambil kertas warna apapun, lalu gunting berukuran 1,5 cm ya, 1,5 cm seperti ini. Oke, biar jelas. 1,5 cm ya. Lalu kira-kira 2 cm kita gambar di sini untuk membuat pintu ya. Lalu untuk jendelanya ini kira-kira 1,5 cm juga ya, kita bentuk seperti bujur sangkar. Oke, lalu kalau sudah untuk jendelanya kita akan gambar cross. Nih. Oke. Lalu untuk pintunya tadi lupa ya, kita beri handle-nya di sini tengah. Oke, sudah. Kalau sudah kalian potong, nah sampai jadi seperti ini nih. Ya, ini sudah jadi semuanya. Lalu kita tempelkan ke rumah kita ya. Di sini kakak pakai yang kering aja ya. Yang sudah kering. Ingat kalau yang pakai lem ditunggu sampai kering. Nih. Ya, lalu tempelkan lagi ke sisi samping. Juga adik bisa dekor dengan sesuka hati ya, boleh diberi apapun atau mau diberi halaman-halaman juga boleh. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu boleh tambahkan juga tulisan home di atasnya. Oke, sudah jadi aktivitinya. Wow, good job kalian semuanya. See you and God bless you. Wah, ternyata benar ya. Untung kita pakai helm ini. Helm ini benar-benar menyelamatkan kita. Iya, betul. Helm ini memang menyelamatkan kita di luar angkasa. Tapi yang menyelamatkan hidup kita sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa selamat. Wah, berkat tadi Otniel memberitahu kita, akhirnya kita bisa selamat. Kalau begitu, aku juga mau memberitakan kepada teman-teman dan keluargaku bahwa hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa selamat. Betul juga ya. Aku juga ingin mengabarkan kepada seluruh keluargaku agar mereka semua diselamatkan. Benar sekali Ricky. God saves my family. Yuk kita katakan sekali lagi bersama teman-teman yang di rumah. God saves my family. Nah, minggu depan kita akan mendarat di bulan dan kita akan beraktivitas di sana. Wow. Gimana teman-teman di rumah, penasaran nggak? Nah, kalau penasaran, sampai berjumpa di Eagle Kids Online Service minggu depan. Stay safe and see you!